Welcome to my channel. Salam sehat, selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Sabtu juga buat teman-teman semua dimanapun kalian berada yang mungkin sedang menghabiskan weekend hari Sabtu yang lumayan mendung dan gloomy ini. Tapi tentunya kita tidak berharap tidak mendung ya dalam persiapan Indonesia dalam menghadapi Australia nanti di Sydney Football Stadium tanggal 20 Maret 2025. Nggak kerasa 40 hari lagi kita akan menjalani pertandingan sangat penting dalam perburuan tiket untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko 2026. Nah teman-teman semua, kali ini kita kembali bahas timnas setelah kemarin kita sedikit menyinggung grassroots sepak bola di tanah air yang banyak PR-nya, tapi kali ini juga ada PR yang sedang dikerjakan oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan didampingi oleh Alex Pastoor, kemudian juga Dini Lanzat dan juga Gerald van den Berg yang sudah mulai melakukan safari ke beberapa pertandingan. Kemarin atau minggu lalu tepatnya Patrick Kluivert sudah datang ke Bekasi menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta dan juga PSBS Biak. Nah, kemudian kemarin 2 hari lalu Patrick Kluivert juga datang ke Tangerang, tepatnya Indomilk Arena untuk menyaksikan pertandingan antara tuan rumah Persita Tangerang, Laskar Cisadane dan juga Persik Kediri ya. Nah, tentunya kita akan mengulas, membedah juga kira-kira apa yang dilakukan atau yang sedang diincar oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan terkait dengan para pemain tim nasional Indonesia, pemain lokal ya. Karena kalau yang pemain diaspora itu dari sebelum penunjukan kepelatihan pun mereka sudah konon katanya sudah menjalin komunikasi dan sudah dipantau ya di Zwolle. Alex Pastoor juga sempat nonton, kemudian di Almer City dan lain-lain. Nah kemarin kita awali dari pertandingan yang berlangsung di Bekasi. Seperti yang tadi gue sebutkan, gue bridging di awal, ada pertandingan antara Persija dan PSBS Biak. Nah kita sedikit meneropong kira-kira siapa yang dibidik dan untuk apa. Ya kalau kita lihat di PSBS Biak memang ada Kelly Stroyer. Ya bisa saja dia masuk salah satu radar walaupun mungkin kecil kemungkinannya untuk ya jangankan masuk tim inti, ya masuk di squad yang nanti akan dibawa ke Australia pun kecil. Tapi kita nggak pernah tahu. Yang pasti di situ ada 2 pemain yang memang selama ini sudah menjadi langganan tim nasional kita, yaitu Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman. Witan memang posisinya dalam momen-momen terakhir agak sedikit tergeser karena ketatnya persaingan di sisi FR atau forward drive, di mana di situ ada Eleanor Reinders, kemudian juga ada Marcelino kadang-kadang ditaruh di sana, bahkan juga ada Jakob Sayuri. Malah nanti kalau oleh Romney sudah confirm akan membela tim nasional kita, dia juga berposisi sebagai FR atau forward right. Jadi agak sedikit jadi pilihan ketiga bahkan mungkin keempat ya kalau kita lihat dari availability pemain yang ada. Nah, lantas ada Rizky Ridho juga yang kebetulan kita nanti tidak akan bisa memainkan CB kiri. Ya terlepas dari mau pakai 3 back, 4 back atau 100 back, yang pasti kita tidak punya availability pure ya CB kiri natural, natural kaki kiri yang berposisi sebagai CB. Memang ada satu nama yang selama ini sudah menjadi langganan, yaitu Nathan Choon. Tapi Nathan juga sejatinya bukan CB kiri tapi LB. Ya walaupun bisa saja dia diplot sebagai CB kiri, dan terakhir pun dia di tim nasional Indonesia lebih banyak bermain sebagai DM ya, mau di Piala Asia tahun lalu maupun juga di Piala Asia U23 dia banyak sebagai DM dan cukup baik. Kemudian nilai minusnya lagi atau red flagnya adalah di klub ini dia sudah lama banget nggak main, dari 28 Agustus. Buat teman-teman yang rajin ngikutin channel gua terutama segmen Rapot Abroad pasti paham ya, Nathan itu sedang berjuang. Bahkan dia terakhir itu membuat satu statement atau postingan yang gua nggak tahu ya, menurut asumsi gua atau persepsi gua ini sebuah situasi desperado begitu ya, karena dia semakin turun minute play-nya, bahkan nggak ada sama sekali, sudah mendekati setengah tahun. Sementara Patrick Kluivert di pengenalan dia di Hotel Munia tanggal 12 Januari mengatakan sangat mementingkan atau parameternya itu adalah minute play ya, karena itu tadi dia belum punya history secara real. Dia di ruang ganti ketemu dengan pemain, jadi dia belum dapat feel-nya nih pemain-pemain yang ada. Karena bisa aja tentu dia dapat informasi, dikasih masukan, tapi kan kalau nggak ngeliat langsung dia agak susah untuk mengambil keputusan gitu loh. Misalnya kayak Justin Hubner, ini beberapa kali gue kasih contoh, walaupun dia di klub bahkan di
under 21 itu struggling ya, kadang memang berapa kali dia juga dapat starter, tapi kan dia nggak inti ya, bahkan not even di mother clubnya di Wolverhampton Senior di U21 aja dia week in week out nggak selalu main, bahkan sempat geger otak. Tapi kalau Sintayong dulu kan dia udah paham karakter anak buahnya, walaupun tidak rutin main di klub, tapi dia udah tahu nih kapasitasnya seperti apa, mentalitasnya seperti apa, dan dia sudah secara bonding dan psikologi udah paham. Nah kalau Patrick Kluivert kan baru, sehingga dia harus menggunakan parameter yang umum, salah satunya adalah minute play dan kemudian melihat langsung ke lapangan. Nah balik lagi soal absennya Justin Hubner yang mendapatkan kartu kuning di pertandingan lawan Arab, maka kita sedang memburu nih CB kiri. Jarrod White kalau memang dia di naturalisasi, diakselerasi secepat mungkin, dia memang bisa berperan sebagai CB kiri. Di unwrap dia banyak terakhir malah diplot sebagai CB kiri, tapi gue yakin kalau dia masuk ke tim nasional kita, ke Garuda, lebih pas dia untuk menemani Ivar Jenner dan juga Tom Haye di tengah sebagai DM. Dan gue berkali-kali mengatakan Patrick Kluivert ini adalah sosok pelatih yang sangat senang dengan DM yang ganas gitu ya, seperti Nigel de Jong 2014 dan sekarang ada di sosok Gary Ridwell. Jadi kita intinya adalah butuh natural CB kiri, dan itu salah satunya ada di dalam diri Rizky Ridho. Ya, di Persija dia sering bermain sebagai CB kiri yang melebar gitu ya. Terlepas dari nanti mau pakai berapa back gitu ya. Kalau misalnya memang stick dengan 3 back, maka Hilgers kemungkinan CB kanan, Jay Itse CB kiri, dan juga Rizky Ridho CB kiri, Jay ke tengah dan Hilgers kanan. Nah gitu. Kalau pakai 4 back ya mungkin Rizky Ridho not even main ya, karena nanti kemungkinan besar akan duet Jay Itse dan juga Max Hilgers. Kemudian kanan mungkin Kevin Dix, kiri lalu Kelvin Verdong. Itu ya. Kemudian kemarin Patrick Kluivert datang ke Indomilk Arena, siapa yang diburu? Persita lawan Persik. Nah kemungkinan di Indomilk Arena itu Patrick Kluivert mengincar 2 nama yang masih relatif muda, yaitu Yardan Yafi dan juga Andrian Benyamin. Andrian Benyamin ini posisinya sebagai pemain belakang, dan kalau kita lihat Yardan Yafi ini pemain depan. Ini 2 pemain yang dikatakan oleh Presiden Klub Persita Tangerang Ahmed Zaki, para pemain muda yang diorbitkan oleh tim Persita Senior di pentas Liga 1 Indonesia. Dan karena kalau kita sedikit kembali ke era 2000-an awal, Persita ini memang salah satu tim yang banyak melahirkan bukan hanya pemain tapi juga pelatih-pelatih muda yang mungkin tadinya sudah ada klubnya tapi kemudian diberikan jam bermain di sana dan akhirnya jadi matang, misalnya seperti Firman Utina dan juga Beni Dolo juga katakanlah besar dan mulai muncul namanya ke permukaan itu dari Persita Tangerang. Nah, bukan hanya itu, kabarnya juga Denny Lanzat yang kebetulan juga ada keturunan Maluku, kemudian juga Patrick Kluivert, Alex Pasto dan Gerard Vandenberg rencananya katanya juga akan terbang ke Ternate ya untuk menyaksikan pertandingan Maluku Utara United yang akan berhadapan dengan Borneo FC. Nah, kalau di sini kelihatannya hampir pasti akan mencoba memantau, melihat performa dari duo Sayuri, Yakob Sayuri dan juga Yance Sayuri yang menjadi pilar utama di Maluku Utara United, dan juga mungkin dari Borneo FC ada beberapa pemain yang pernah juga masuk dan keluar di tim nasional kita, di antaranya Fajar Fatur Rahman yang berperan sebagai kanan luar, istilahnya dulu tuh kanan luar ya, atau sayap kanan atau bek kanan, yang juga tampil bergantian dengan Dewa Fahmi di Piala Asia U23 kemarin, dan juga mungkin Stefano Lillipali. Nah itu kira-kira sekelumit belusukan ataupun safari dari Patrick Kluivert dan timnya ke beberapa pertandingan Liga 1. Jadi sudah 2 pertandingan ya didatangi oleh 3 ya. Pertama juga pernah ke JIS, jadi ke JIS, ke Candrabaga, dan juga terakhir ke Indomilk Arena, dan terakhir mereka akan ke Kiraha. Ini stadion dari Maluku Utara United, tim yang memang belum lama berkiprah tapi sudah cukup luar biasa performanya. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa output dari safarinya Patrick Kluivert ke tim-tim atau pertandingan-pertandingan Liga 1 yang nantinya dalam waktu dekat, mungkin seminggu 2 minggu lagi, akan mulai dipanggil satu persatu dalam persiapan untuk menghadapi Australia nanti. Nah, kalian mungkin punya pandangan lain, mungkin punya point of view yang berbeda, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Terima kasih dan happy weekend. Adios.